Langkah kaki Xiaoyan dengan lembut berhenti. Tatap hanya menatap pintu pohon ketika mulutnya perlahan melontarkan beberapa kata yang dipenuhi dengan niat baku hantam yang keras. Kepanikan muncul di raut wajah 9 manusia itu setelah mendengar kata-kata kejam dari Xiaoyan. Keserakan yang baru saja muncul di hati mereka juga sedikit memucat karena ini. Mereka saling memandang dan tidak ada yang berani menyerang lebih dulu. Jika dia diizinkan memasuki labirin itu, semua orang harus menunggu 3 tahun sebelum seseorang bisa mendapatkan kesempatan seperti itu lagi. Jika kita berhasil merebutnya, kita masih memiliki peluang. Selama kita bisa memasuki kolam darah gunung surga, semuanya akan sia-sia. Klan dan sekte yang dimiliki semua orang pasti akan berupaya keras untuk merawat kita. Perawatan kita akan jauh lebih baik daripada sekarang. Hal hebat apa yang dapat dicapai seseorang dengan menjadi begitu kuat? Teriakan marah yang dipenuhi dengan penghasutan sekali lagi terdengar, sementara ketamakan di hati semua orang perlahan melemah. Mata Xiaoyan berubah menjadi sangat ganas pada saat ini. Dia perlahan menoleh dan menatap manusia yang berbicara itu. Itu mengejutkan bahwa manusia tulul sebelumnya yang menyerang Xiaoyan yang berbicara. Hati manusia tulul itu menjadi suram ketika dia dilihat Xiaoyan dengan ganas. Dia mengusap darah di sudut mulutnya, mengambil beberapa langkah ke belakang dan melihat sekelilingnya. Dia hanya mengeluarkan senyum santuy ketika dia melihat bahwa keserakan sekali lagi muncul di mata semua orang. Namun, sebelum senyum santuy di wajahnya bisa terbentuk sepenuhnya, tubuhnya tiba-tiba menegang. Ini karena dia melihat sosok Xiaoyan dengan cepat muncul di depannya dengan cara seperti jurik, dan wajah seram Xiaoyan juga dengan cepat diperbesar di matanya. Mata manusia tulul itu yang telah berbicara tadi menyipit ketika dia melihat Xiaoyan muncul di hadapannya. Namun, reaksi manusia tulul itu cukup cepat. Kakinya menginjak tanah dan pilar batu tiba-tiba menonjol dari tanah. Dengan dorongan pilar batu di depan kakinya, dia dengan cepat menembak ke belakang. Hati manusia tulul yang berbicara itu menghela napas lega ketika dia mundur di hadapan Xiaoyan. Dia dengan keras berteriak, "Apa yang ditunggu semua orang? Meskipun orang ini adalah bintang 9 dohuang, dia jelas bukan tandingan bagi kita semua." Suara manusia tulul itu baru saja terdengar, tiba-tiba berhenti dan tubuhnya langsung menegang. Matanya menyipit saat dia perlahan menundukkan kepalanya hanya untuk melihat tangan Xiaoyan yang dipenuhi dengan api hijau dengan kejam menembus jantungnya seperti pisau babi. Ekspresi Xiaoyan ganas setelah menghabisi manusia tulul ini dengan satu serangan. Dia bisa merasakan bahwa ketamakan di mata 9 manusia itu telah benar-benar digerakkan oleh hasutannya. Api di tangan Xiaoyan melonjak dan langsung membakar mayat manusia tulul itu menjadi abu. Tubuhnya bergerak dan langsung muncul di samping Nalan Yanran. Setelah meraih tangan Nalan Yanran, dia melesat ke pintu pohon dengan cara seperti kilat. Jarak puluhan meter nampaknya tidak jauh. Dengan kecepatan Xiaoyan, dia melesat dalam sekejap mata. Tepat ketika tubuhnya akan bergerak, tanah di sekitar pintu pohon mulai bergetar. Lebih dari 12 pilar kayu yang sangat besar yang bersatu dari doki terlepas dari tanah dan secara kebetulan menutup pintu pohon. Xiaoyan menyipitkan matanya dan melihat pilar kayu itu yang menghalangi pintu pohon. Dia melambaikan dengan bajunya dan nyala api hijau keluar dengan cara seperti kilat. Itu dengan mudah menghancurkan pilar kayu yang sangat besar itu. Sementara Xiaoyan berlari dengan cepat. Dia mengepalkan tangannya dan penguasa Suan muncul. Xiaoyan baru saja menghancurkan pilar kayu itu ketika tanah bergetar lagi. Tak terhitung jumlah pilar batu meledak di bawah kaki Xiaoyan. "Hati-hati!" Nalan Yanran segera mengingatkan Xiaoyan saat melihat pilar batu itu. Suaranya baru saja terdengar ketika dia merasakan sesuatu mengencang di pinggangnya. Setelah itu, tubuhnya terbang keluar, bergegas melewati daerah pilar batu dalam sekejap mata dan mendarat di luar pintu pohon. Cih! Suara angin deras yang menusuk telinga tiba-tiba muncul ketika tubuh Nalan Yanran dan Xiaoyan mendarat. Banyak pilar energi yang berisi angin kencang menabrak dengan kejam ke arah mereka. Xiaoyan cuek melihat kejadian ini. Dia memegang penguasa Suannya erat-erat di tangannya dan mulai mengayunkannya. Segera, lapisan demi lapisan gambar penguasa Suan muncul dan membentuk pertahanan bayangan penguasa di depan mereka. Sejumlah serangan doki mendarat di pertahanan bayangan penguasa Suan, memancarkan gelombang demi gelombang ledakan yang jelas. Bayangan penguasa Suan juga sangat berkurang dan baru saja akan menghilang ketika lebih banyak bayangan penguasa Suan muncul kembali. Hati 9 manusia itu tanpa sadar menjadi ganas ketika serangan doki terakhir mereka ditahan oleh bayangan penguasa Suan Xiaoyan. Bayangan penguasa perlahan menghilang. Segera, sosok tampan Xiaoyan yang menyebabkan hati 9 manusia itu merasa suram sekali lagi muncul. Sepasang matanya tanpa emosi perlahan-lahan terangkat. "Masuk dulu." Xiaoyan membelakangi Nalan Yanran sambil berkata dengan lembut. Nalan Yanran terkejut ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia dengan patuh mengangguk dan berkata, "Aku akan menunggumu di pintu masuk labirin. Jangan berjalan sesuka jidatmu setelah kamu masuk. Hati-hati."
Xiao Yan mengangguk ketika mendengar kata-kata Nalan Yanran. Melihat ini, Nalan Yanran memeluk rubah putih dan dengan hati-hati mundur ke tempat pintu pohon itu. Setelah itu, dia masuk ke pintu pohon di depan mata ganas 9 manusia itu. Penguasa Suan di tangan Xiao Yan perlahan-lahan diangkat ketika dia melihat Nalan Yanran masuk ke pintu pohon itu. Doki hijau yang kuat melonjak di tubuhnya dan segera dituangkan ke dalam penguasa Suan. Setelah menuangkan doki, warna hitam dari penguasa Suan dengan cepat berubah menjadi warna hijau. Ekspresi 9 manusia itu tanpa sadar berubah ketika mereka merasakan doki yang kuat dipancarkan dari penguasa Suan di tangan Xiao Yan. Beberapa yang memiliki mental lemah sebenarnya mulai diam-diam mundur. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Senyum ganas muncul di wajah Xiao Yan ketika dia merasa bahwa beberapa dari manusia itu ingin mundur. Segera dia memfokuskan matanya dan penguasa Suan di tangannya tiba-tiba ditebas ke depan. Tsunami pemecah api. Teriakan keras Xiao Yan terdengar dan cahaya di wilayah ini tiba-tiba melonjak. Segera cahaya penguasa Suan hijau lebih dari 100 kaki memanjatkan teriakan yang menusuk telinga. Tembakannya liar menyebabkan seluruh tanah menjadi berantakan pada saat ini dan banyak garis retak juga mulai menyebar. Kecepatan cahaya penguasa Suan hijau ini sangat cepat. Dalam sekejap mata, penguasa Suan hijau itu mendekati 9 manusia itu. Ledakan energi yang gila terdengar berulang kali di tanah kosong ini. Teriakan menyedihkan terdengar ketika 9 manusia itu mendarat dengan keras di tanah. Tubuh mereka bergesekan di tanah membentuk banyak bekas luka. Pohon-pohon besar yang ada di sepanjang jalan juga ambruk. Cahaya penguasa Suan hijau perlahan tersebar dan tanah bergetar juga perlahan berhenti. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melirik 9 manusia itu yang telah mendarat 100 meter jauhnya dengan cara menyedihkan. Xiao Yan menjabat tangannya dan penguasa Suan dikembalikan ke dalam cincin penyimpanannya. Dia baru saja akan berbalik dan masuk ke pintu pohon ketika tawa tua yang aneh tiba-tiba muncul di sampingnya. Ya, anak kecil, kamu benar-benar sangat kejam telah menghancurkan 9 orang ini. Namun, apakah kamu berencana untuk pergi begitu saja setelah mengubah tempat ini menjadi berantakan? Langkah kaki Xiao Yan berhenti ketika mendengar suara ini. Dia menoleh hanya untuk melihat seorang pria tua berjubah abu-abu dengan penampilan sopan berdiri di cabang pohon di sampingnya. Pria tua itu menatapnya sambil tersenyum. Kemudian Xiao Yan berkata sambil terkejut terheran-heran, "Dojong." Pria tua berjubah abu-abu itu terkejut ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia melompat turun dari cabang pohon dan memandang Xiao Yan sebelum tersenyum dan berkata, "Penglihatanmu memang cukup baik." Xiao Yan tersenyum ketika mendengar kata-kata pria tua berjubah abu-abu itu. "Saya adalah Xiao Yan. Maaf, saya telah gegabah mengubah tempat ini menjadi seperti ini. Semoga Tuan memaafkan saya." Xiao Yan tersenyum. Botol giok dengan cepat muncul di tangannya. Setelah itu, dia menyerahkan kepada pria tua berjubah abu-abu itu. "Ini adalah pil Kimending. Meskipun saya tahu bahwa benda ini tidak berguna di mata Tuan, mereka memiliki efek yang sangat besar ketika digunakan untuk memulihkan doki seseorang." Pria tua berjubah abu-abu itu terkejut melihat tindakan Xiao Yan. Namun, matanya yang menyipit segera menjadi cerah ketika dia mendengar nama Phil Kimending. Anak kecil, aku merasa bahwa kamu sangat menyenangkan ketika aku pertama kali melihatmu." Pria tua berjubah abu-abu itu menjilat bibirnya dan tertawa. Setelah itu, dia tidak melakukan tindakan apapun saat dia tanpa basa-basi menerima botol giok dari Xiao Yan. Setelah itu, dia melirik sekelilingnya, melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak apa-apa, saya akan meminta seseorang untuk membersihkan tempat ini. Anak kecil, kamu tidak perlu khawatir. Saya juga akan membantumu membersihkan beberapa hal yang menyusahkan ini." Xiao Yan menyeringai dan mengangguk ketika mendengar kata-kata pria tua berjubah abu-abu itu. Dia menanggupkan tangannya kepada pria tua berjubah abu-abu itu dan dengan hormat berkata, "Kalau begitu, terima kasih Tuan. Aku adalah Jingu. Jangan panggil aku sesuka jidatmu." Pria tua berpakaian abu-abu itu tertawa. Tatapannya berkeliaran di sekitar tubuh Xiao Yan sekali lagi sebelum dia tiba-tiba berkata, "Anak kecil, kamu adalah seorang alkemis kan? Aroma seperti itu bukanlah sesuatu yang dimiliki orang biasa." Xiao Yan merasa ragu sejenak ketika mendengar kata-kata pria tua berjubah abu-abu itu yang bernama Jingu. Jelas, Jingu ini memiliki bakat khusus dalam hal indera penciuman. Karenanya, Xiao Yan tidak menyembunyikan apapun dan dengan lembut menganggukkan kepalanya. Alkemis. Hal ini benar-benar sangat langka. Cahaya aneh melintas di mata Jingu ketika dia melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Dia segera tersenyum dan berkata, "Kamu harus cepat masuk. Rubah putih dan gadis kecil itu tidak memiliki masalah melewati labirin. Namun, masih ada banyak penghalang jika kamu ingin berhasil mencapai kolam darah gunung surga. Tenang, aku bukanlah seseorang yang tidak akan bekerja sama setelah menerima sesuatu. Saya akan memberitahu yang lain untuk merawatmu."
Hati Xiaoyan bergembira setelah mendengar kata-kata Jingu. Dia benar-benar tidak rugi dengan memberikan pil obat ini, karena Xiaoyan telah mendapatkan apa yang dia butuhkan. Dia tidak tinggal lebih lama lagi. Setelah menangkupkan tangannya ke arah Jingu, dia berbalik dan memasuki pintu pohon. Jingu tanpa sadar membelai janggutnya saat dia melihat Xiaoyan menghilang di balik pintu pohon. Ekspresinya santuy sementara dia dengan lembut bergumam, bocah kecil ini juga seorang alkemis. Tetapi saya bertanya-tanya apakah dia telah mencapai persyaratan kami. Jika memungkinkan, kami akan bisa menyelamatkan banyak masalah. Sementara itu, Xiaoyan baru saja melangkah ke pintu pohon ketika area di depannya tiba-tiba cerah. Segera, pikirannya terasa puyeng. Yo yo yo. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian hantamkan subscribe-nya. Nyalakan tombol loncengnya, hantam-hantam like-nya, dijamin pecah HP bapak kau. Akhir kata, saya ucapkan bye.